Selamat datang di channel Dides Stories and Movie. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Setelah tayang perdana di Festival Film Internasional Toronto pada tanggal 9 September tahun 2023 dan menoreh banyak penghargaan, film Budi Pekerti resmi tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 2 November tahun 2023. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Uregas Banuteja ini menoreh banyak penghargaan bukan hanya pada Festival Film Internasional Toronto. Film ini juga terpilih sebagai official selection di SXSW Sydney tahun 2023 Screen Festival yang berlangsung pada 15 hingga tanggal 22 Oktober tahun 2023 di Sydney, Australia, serta terpilih menjadi film pembuka di Jakarta Film Week tahun 2023 pada 25 hingga tanggal 29 Oktober tahun 2023. Film Budi Pekerti menceritakan Ibu Prani yaitu seorang guru BK terlibat perselisihan dengan pengunjung di pasar. Sayangnya kejadian tersebut berhasil direkam oleh seseorang dan diunggah ke media sosial. Sikap Ibu Prani dinilai tidak mencerminkan layaknya seorang guru sehingga ia mendapatkan kecaman dan komentar negatif dari netizen. Tidak hanya Ibu Prani yang terkena bullying, keluarganya pun ikut dikecam oleh masyarakat. Segala tindakan dan perlakuan masing-masing anggota keluarganya pun ikut dinilai dan dicari kesalahannya sehingga hidup mereka menjadi tidak tenang dan apapun yang mereka lakukan akan dipandang salah. Selain kehilangan keharmonisan keluarga, Ibu Prani juga terancam kehilangan pekerjaannya. Menariknya film ini terinspirasi dari kasus cyberbullying terhadap seseorang setelah video yang menampilkan seseorang tersebut viral di dunia maya. Cerita dalam film ini ingin mengajak para penonton untuk merefleksikan dan mendiskusikan lagi tentang tindakan merundung seseorang di media sosial. Di sisi lain Budi Pekerti juga brilian dalam menyuguhkan dialog yang hampir seluruhnya berbahasa Jawa. Film ini ternyata berhasil memastikan semua karakternya dapat berinteraksi secara luwes, bahkan dalam urusan aksen medok. Saya tentu tidak ragu dengan ketelitian Uregas dalam menulis dialog. Ia terbukti cermat menentukan dialog mana yang harus memakai bahasa Jawa ngoko, krama inggil, kombinasi dengan bahasa Indonesia termasuk kapan harus mengumpat atau misuh. Kemampuan itu diimbangi dengan penampilan prima semua aktor yang terlibat, bahkan bagi mereka yang hanya mendapat screen time kurang dari semenit. Pujian tentu layak diberikan kepada keempat pemeran utama yang memberikan akting terbaik mereka. Saino Febrianti adalah orang yang paling tepat untuk menjadi pemeran Bu Prani. Dwi Sasono meski tidak mendapat dialog yang dominan juga sanggup memberikan warnanya tersendiri setiap kali muncul. Begitu pula dengan Prilly Latukonsina yang telah memberikan usaha terbaiknya memerankan Tita dengan segala emosi terpendamnya. Namun bagi saya Angga Yunanda menjadi sosok yang paling menyita perhatian dalam Budi Pekerti. Ia berhasil lepas dari citra rupawan yang selama ini melekat dengan beralih menjadi mas-mas biasa lewat karakter Muklas. Desain karakternya yang kental dengan gaya nyentrik khas pemuda Gondes mampu mengantarkan Angga menjadi Muklas. Ia dirombak total menjadi berambut pirang, bertindik, bahkan memakai soft lens. Modal karakter yang unik dan autentik itu dibawakan dengan luar biasa. Saya terpukau karena Angga ternyata bisa menunjukkan berbagai sisi Muklas secara autentik dari cara berdialog hingga ekspresinya ketika menjadi influencer. Jiwa bebas Muklas yang mulai terenggut ketika ibunya menjadi hujatan netizen juga diterjemahkan dengan baik oleh Angga. Ia mampu meledak-ledak dan menjadi liar, tetapi kembali ekspresif saat dihadapkan layar kamera ponselnya. Dengan penampilan ini Angga Yunanda memang layak masuk nominasi FFI. Bahkan menurut saya ia menjadi unggulan untuk membawa pulang piala pemeran utama pria terbaik tahun ini. Namun di luar aspek latar dan dialog yang begitu lokal, Budi Pekerti justru membawakan cerita dengan muatan yang universal dan dekat dengan semua orang. Film ini mengangkat isu penting dengan menawarkan perspektif yang cukup komprehensif. Ceritanya melaju dari peristiwa sehari-hari yang terlihat sepele menjadi persoalan besar dan berdampak bagi Bu Prani. Uregas lewat film ini juga jeli dalam menyuarakan sisi lain fenomena viral di internet dari potongan video yang umumnya tak lebih dari 20 detik. Nestapa yang dihadapi Bu Prani seolah menjadi acungan telunjuk kepada penonton terutama netizen, bahwa jejak jari kita di internet bisa meruntuhkan nasib orang bahkan hingga keluarganya.
Uregas juga terlihat telah berusaha seadil mungkin dalam menggambarkan fenomena itu. Saya merasa penulisan ceritanya tidak pretensius meski ada beberapa aspek yang didramatisasi. Selain itu Budi Pekerti terasa lengkap karena tidak hanya menunjukkan satu warna saja. Di dalam cerita Bu Prani ada pula penghormatan terhadap dedikasi seorang guru, komentar untuk media dan aktivisme hingga popularitas semu di internet. Itulah sedikit review film Budi Pekerti.